Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semua yang berada di Zoom meeting. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 7, program studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, yang terdiri dari saya, Tasya Putri Berlian, sebagai moderator dan presentator pertama, Aina Ashifa Umi sebagai presentator, Aryos Dondri Devon Sinaga sebagai presentator, Tejar Setiawan sebagai presentator, dan Tri Yuliani sebagai presentator. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Sayuti, S. STPI, MP. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai prototype bisnis Mikana Seis. Pada era buyer's market saat ini, pengusaha dituntut melakukan diferensiasi dalam bidang usahanya, sehingga dapat membedakan tawaran dengan pesaingnya. Dengan adanya peluang yang menjanjikan ini, maka kelompok kami ingin membuka usaha Mikana Seis atau mie ikan tuna delisius dengan melakukan diferensiasi atau perbedaan dalam usaha kami agar konsumen lebih tertarik membeli produk kami. Apa sih Mikana Seis itu? Ada yang tahu nggak sih? Produk apa itu dan bagaimana? Mikana Seis atau mie ikan tuna delisius merupakan suatu produk mie yang menyehatkan dari kebanyakan produk mie lainnya. Karena terbuat dari bahan baku ikan betutu dengan diberikan topping ikan tuna yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Nah, untuk prototipe bisnis kami yang kedua yaitu mengenai estimasi permintaan pasar. Untuk wilayah bisnis yang akan kami masuki adalah yang pertama ada wilayah anak sekolah, yang kedua, wilayah mahasiswa. Yang ketiga, pegawai kantoran. Yang keempat, target ibu rumah tangga dan usia lansia. Sedangkan area dan besar pasar yang akan dilayani adalah bertepatan di Jakarta Selatan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama dari Aina Ashifa Umi mengenai analisis pestel dalam bisnis Mikana Seis. Kepada Aina Ashifa Umi, kami persilahkan. Terima kasih kepada Tasya Putri Berlian sebagai moderator. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan analisis pestel. Analisis pestel ini dibuat untuk dapat menggali potensi yang bisa digali dari bisnis. Hal-hal yang dapat mempengaruhi usaha Mikana Seis ditinjau dari analisis pestel adalah sebagai berikut. Nah, pada poin pertama yaitu politik. Mengenai kebijakan peraturan perundang-undangan pendirian usaha, yaitu Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa persyaratan bagi usaha kecil dan menengah UMKM yang ingin memperoleh kredit usaha rakyat atau KUR dipermudah. Bunganya juga diturunkan dari 22% menjadi hanya 12% per tahun. Kebijakan politik ini dapat memperkuat peluang bisnis Mikana Seis ini sendiri. Nah, pada poin kedua yaitu ekonomi. Jika inflasi meningkat, maka dapat mempengaruhi peningkatan harga bahan baku. Potensi dampak dari inflasi ini yaitu kami akan cenderung mengurangi porsi penjualan per mangkoknya atau berusaha meningkatkan penjualan yang ada. Nah, pada poin ketiga yaitu sosial. Pada poin sosial, komponen sosial yang mempengaruhi usaha ini adalah gaya hidup dari masyarakat. Kebanyakan orang di zaman sekarang yang serba mobile ini menginginkan makanan yang praktis, mudah, murah, dan juga enak. Produk yang dijual pada usaha Mikana Seis ini menghadirkan produk makanan yang dengan cita rasa nasional, namun dikemas dengan praktis agar seluruh konsumen bisa dengan mudah menikmatinya dimanapun dan kapanpun. Nah, pada poin keempat yaitu teknologi. Produk Mikana Seis memanfaatkan teknologi sebagai media promosi yang dianggap sangat efektif. Contohnya adalah share konten, membagikan konten di media sosial yang seringkali dilakukan penjual menjadi peluang emas untuk sarana promosi. Sebagai pemilik Mikana Seis, untuk memperkenalkan produk Mikana Seis melalui media Google My Business dan juga Instagram.
Aplikasi ini sudah terhubung dengan Google Maps yang dapat mempermudah penggunanya untuk mendeteksi lokasi dan navigasi ke lokasi penjualan mie Canisius. GoFood dan Grab juga merupakan aplikasi yang akan kami gunakan untuk menunjang penjualan produk mie Canisius. Yang kelima, ada poin lingkungan. Dalam memproduksi mie Canisius harus tanggung jawab dalam kebersihan lingkungan. Selain itu, kebersihan produk dan dapur juga harus senantiasa dijaga agar meminimalisasi limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat. Yang terakhir, ada poin hukum. Pembukaan usaha mie Canisius tidak lepas dari aspek legalitas, di mana pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang kewajiban pengusaha membayar pajak dan izin usaha UMKM sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2014. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan kami yaitu Aina Syifaumi mengenai analisis pestel pada bisnis mie Canisius kami. Nah, untuk melengkapi presentasi kali ini, penyampaian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Tejar Setiawan. Kepada Tejar Setiawan, kami persilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, pada poin analisis jumlah penawaran pada pasar sasaran. Potensi penawaran merupakan pesaing yang sudah memenuhi layanan di pasar atau yang memiliki produk yang dapat menjadi substitusi dengan perusahaan pesaing, yaitu ayam jumbo Aceh yang berada di pasar minggu dengan skala usaha kecil atau hanya ruko dengan keunggulan produksi berkualitas tinggi. Kelemahannya, harga cenderung lebih mahal, sedangkan jangkauan pemasarannya yaitu memiliki jangkauan hanya satu kota saja. Kedua yaitu mie ayam Masto yang berada di pasar minggu. Skala usahanya kecil atau hanya ruko. Keunggulan dari perusahaannya yaitu bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang mudah didapatkan sehingga membuat usahanya tidak pernah mengalami hambatan dalam proses produksi yang lebih banyak. Kelemahan dari perusahaan ini yaitu produk mudah rusak dengan jangkauan perusahaan hanya satu kota. Kemudian ketiga yaitu mie ayam Mangkuk Mie yang berada di Jakarta Selatan dengan skala usaha mikro. Keunggulan dari perusahaannya yaitu memiliki produk unik yang membuat ketertarikan konsumen meningkat. Kelemahannya yaitu membatasi jumlah jam kerja pada usaha yang membuat banyaknya kekecewaan konsumen dengan jangkauan pemasaran yaitu satu kota. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan Tejar Setiawan yang telah menjabarkan mengenai analisa jumlah penawaran pada pasar sasaran. Untuk analisa jumlah penawaran pada pasar sasaran kami, terdapat 3 perusahaan, yaitu mie ayam jumbo Aceh, mie ayam Mastu, dan mie ayam Mangkok Mie. Nah, lalu bagaimana analisis peluang bisnis kami agar bisnis kita bisa berkembang di era globalisasi ini? Untuk melengkapi penyampaian tersebut, akan disampaikan oleh Aryos Dondri Deven Sinaga. Kepada Aryos, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis peluang bisnis. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai terkait strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan terakhir trade, ancaman. Akan kita jabarkan yang pertama strength atau kekuatan, yaitu harga terjangkau. Produk mie Canisius dapat dikonsumsi oleh kaum anak-anak hingga dewasa. Bahan baku mudah didapat. Produk mie Canisius adalah produk yang sehat karena terbuat dari ikan tuna dan ikan betutu dan bebas dari pengawet, sehingga bisa bersaing dengan perusahaan asing. Dan yang terakhir, memiliki cita rasa yang khas dan gizi yang tinggi. Kedua, weakness atau kelemahan. Produk mie Canisius mudah basi, kurang adanya inovasi dan kreativitas produk, misalnya pada rasa, label, maupun kemasan. Terakhir, masyarakat belum cukup mengenal produk mie Canisius. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Produk yang belum banyak terdapat di pasaran sehingga pemasaran lebih luas. Masyarakat banyak yang menyukai produk berbentuk mie dan berkuah, bahan baku yang berlimpah sehingga proses produksi lancar, dan yang terakhir, memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Dan yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman yang akan kami hadapi yaitu adanya pesaing dengan menawarkan produk dengan harga yang berbeda,
harga bahan baku yang naik sehingga berpengaruh terhadap harga produksi dan harga jual, kekuatan pesaing yang sama, makanan unik yang mulai berkembang di era modern ini, dan yang terakhir, teknologi promosi yang semakin maju. Berikutnya, mengenai pendapat calon konsumen. Ada tanggapan yang kami terima berdasarkan jenis kelamin dan umurnya yang terbagi menjadi dua, yaitu perempuan usia 16-27 tahun. Hal positif dari ide bisnis kami, yaitu dengan penambahan bahan baku ikan dini sangat jarang ditemukan dan merupakan produk baru dalam inovasi perikanan. Dan kritiknya, diperlukan adanya hal-hal yang menarik dalam penyajian produk. Dan yang kedua laki-laki, 15-29 tahun. Hal positif yang diterima dari ide kami yaitu dapat memanjakan lidah dengan topping ikan serta makanan yang bebas dari bahan pengawet. Dan yang terakhir, kritik atas ide kami yaitu dalam penyajian topping mungkin lebih macam-macam jenis ikan yang digunakan agar lebih menarik konsumen. Slide berikutnya mengenai pendapat ada 5 pendapat pakar atau ahli yang kami terima, yaitu pertama ahli gizi, penyuluhan perikanan, pengusaha mie ayam, pengusaha mie bakso Isaura, dan yang terakhir koki atau chef. Dari tinjauan di atas, kami menyimpulkan bahwa hasil pengamatan melalui wawancara dengan konsumen, ahli gizi, penyuluhan perikanan, pengusaha mie ayam, pengusaha mie bakso Isaura, dan koki atau chef, mengatakan suka dengan ide bisnis yang akan kami jalankan. Hal ini merupakan pengembangan dari produk mie yang lebih menyehatkan dibandingkan dengan kebanyakan produk mie lainnya karena terbuat dari bahan baku ikan betutu dan ikan tuna. Dengan adanya penambahan ikan betutu dan ikan tuna pada produk mie ini tentu akan lebih menyehatkan konsumen. Karena memiliki kandungan gizi yang tinggi, pembuatan mie Canisius dilakukan dengan cara yang sederhana, tetapi lebih sehat serta dijual dengan harga yang terjangkau. Maka tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Mie Canisius ini belum banyak dikenal oleh masyarakat sehingga perlu melakukan promosi produk terlebih dahulu. Terima kasih. Mungkin sampai sini presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan Arius yang telah menjelaskan mengenai analisis peluang bisnis kami. Seperti yang telah kami rancang, mengenai peluang bisnis yang terdiri dari keunggulan, pendapat calon konsumen, dan pendapat pakar ahli, sehingga bisnis kami ini dapat maju dan berkembang di era globalisasi ini. Lalu bagaimana strategi pemasaran yang akan kami buat? Nah, untuk itu marilah kita simak penjelasan dari rekan kami yaitu Tri Yuliani. Kepada Tri Yuliani kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan rencana strategi pemasaran. Sebelum itu, seperti yang telah dibahas di awal, produk mie Canisius ini akan kami pasarkan ke anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, maupun lansia yang berada di Jakarta Selatan. Nah, untuk rencana proses strategi pemasaran produk mie Canisius ini ke tangan konsumen dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, konsumen membeli melalui aplikasi pesan antar atau GoFood, kemudian Gojek datang ke lokasi mie Canisius dan memesan sesuai pesanan, dan pesanan diantar sesuai alamat, kemudian produk diterima oleh konsumen. Cara yang kedua adalah pembeli datang ke tempat produksi, kemudian pemesanan sesuai selera, dan pesanan diterima oleh konsumen. Dengan adanya rencana atau penyusunan strategi yang telah kami buat ini, diharapkan mempermudah proses penjualan kami hingga produk sampai ke tangan konsumen. Sekian presentasi dari kami, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan Tri Yuliani atas penjelasan mengenai proses pemasaran mie Canisius ke tangan konsumen. Untuk rencana strategi pemasaran, kami melakukan melalui 2, yaitu melalui via online dan melalui store kami. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini terkait prototipe produk bisnis mie Canisius. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkanlah saya menyampaikan kesimpulan sedikit. Dari pembahasan awal mengenai estimasi permintaan pasar, analisis pestel, analisis jumlah penawaran pada pasar sasaran, analisis peluang bisnis, dan rencana strategi pemasaran yang telah kami rancang, dan kami telah diharapkan usaha bisnis kami bisa berlancar efektif dan efisien.
Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 7 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.